Salam sehat, apa kabar? Luar biasa. Pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2020, pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar IPA Biologi yang akan dibawakan oleh Ibu Baita Darmawanti SSI. Anak-anakku sekalian, mari tetap semangat, ikut belajar, pasti sukses. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa makhluk hidup diklasifikasikan atau dibedakan menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Hari ini kita akan melanjutkan kingdom yang ketiga, yaitu kingdom Fungi. Bagaimana anak-anakku, sudah pernah lihat jamur? Saya yakin sudah ya. Oke, jamur atau fungi memiliki ciri khas. Yang pertama, sudah memiliki membran inti. Yang kedua, dinding sel diliputi oleh kitin. Kitin biasa disebut juga zat lilin. Ya. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Ya. Jamur ada yang bersifat saprofit atau menguraikan zat sisa, ada yang bersifat parasit pada organisme lain. Dan perbedaannya dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil. Jamur memiliki batang semu, ya, sehingga jamur tidak sama dengan tumbuhan. Jamur terdiri atas lapisan-lapisan halus yang disebut hifa. Kalau pada tempe kita biasa melihatnya yang lapisan tipis putih seperti kapas, itu namanya hifa, dan kumpulan dari hifa disebut miselium. Simbiosis antara jamur dan ganggang dapat membentuk lumut kerak atau disebut juga lisenes. Lumut kerak ini disebut juga tumbuhan atau makhluk hidup perintis. Lisenes hidup pada daerah-daerah yang lembab. Dia ini hidupnya tumbuhannya seperti lendir, ya, licin dan berwarna agak kekuningan. Oke. Yang berikutnya, kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu lumut, paku, dan tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji. Yang pertama, lumut. Lumut memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Maksudnya bukan sejati, berarti kita tidak bisa membedakan secara jelas. Dan belum memiliki pembuluh. Pembuluh ini artinya saluran untuk mengangkut makanan maupun untuk mengangkut air. Lumut hanya memiliki rizoid. Rizoid ini disebut juga sebagai akar semu yang berfungsi untuk menempel pada substrat. Ya. Yang berikutnya, kelompok berikut adalah paku. Tanaman paku memiliki akar, batang, dan daun sejati dan sudah memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa sudah terdapat
yang namanya sorus, yaitu kumpulan dari kotak spora. Perkembangbiakannya ada dua cara, yaitu dengan kawin dan tak kawin. Bedanya dengan tanaman lumut tadi, tanaman lumut perkembangbiakannya hanya dengan satu cara, yaitu dengan tak kawin dengan spora. Ya, jadi itu pembedanya dengan tumbuhan paku. Dan tumbuhan paku ini perkembangbiakannya dapat dengan dua cara, dengan kawin dan tak kawin, dan bergiliran. Ada namanya pergiliran keturunan. Oke? Selanjutnya, kelompok berikutnya adalah tumbuhan biji atau spermatofita. Tumbuhan biji ini bisa dibilang tumbuhan yang sudah lengkap, sudah memiliki akar, batang, daun, bunga yang sejati, dan sudah memiliki pembuluh, berkas pembuluh angkut. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi ada tumbuhan biji terbuka dan ada tumbuhan biji tertutup. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga gimnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji terbuka, contohnya tanaman pinus. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka ini memiliki daun seperti jarum. Ya. Kemudian bunganya terpisah antara jantan dan betina. Kemudian bakal bijinya kelihatan, tampak dari luar, tidak tertutup, makanya disebut tumbuhan berbiji terbuka. Berikutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, memiliki akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan dengan jelas. Daunnya dapat menyirip, bisa juga menyerupai pita. Bakal buah tersembunyi dalam bunga, dan setelah mengalami penyerbukan atau pembuahan baru akan terbentuk buah. Selanjutnya, kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Untuk hewan tak bertulang belakang dibagi lagi menjadi beberapa filum, yaitu Porifera, yaitu hewan yang berpori, misalnya spons pada hewan yang hidup di laut yang pembentuk koral. Yang berikutnya Solenterata, contohnya Hydrozoa, Anthozoa. Yang berikutnya Platyhelminthes atau kelompok cacing pipih, contohnya Planaria dan cacing hati. Yang berikutnya Nematoda atau kelompok cacing gilik, misalnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Yang berikutnya Annelida, contohnya cacing tanah, lintah atau pacet. Yang berikutnya Arthropoda, kelompok hewan berbuku-buku, misalnya udang, kepiting, serangga. Yang berikutnya Echinodermata, yaitu kelompok hewan berduri, misalnya bintang laut, landak laut, teripang, dan lain-lain. Yang berikutnya Molluska, yaitu hewan lunak, misalnya bekicot, cumi-cumi, kerang, dan lainnya. Yang berikut Vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang.
Kelompok vertebrata dibagi lagi dalam beberapa kelompok, beberapa kelas. Yang pertama, kelas Pisces atau ikan. Contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas, dan sebagainya. Berikutnya, kelas amfibia, misalnya katak. Selanjutnya, kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, ular, dan lainnya. Selanjutnya, kelas apes atau burung, contohnya burung pipit, merpati, elang, dan lain-lainnya. Yang berikut, mamalia, kelas mamalia, yaitu hewan menyusui, misalnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Oke? Untuk materi selanjutnya, kalian bisa mempelajari dari buku cetak kalian, bisa juga kalian pelajari dari internet. Setelah itu, silakan mengerjakan tugas berikut ini. Terima kasih, selamat belajar.